Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pembahasan tentang usaha dan energi. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang definisi usaha dan kaitannya dengan beberapa contoh energi seperti energi kinetik dan energi potensial. Nah, sebenarnya apa beda usaha dalam fisika dan dalam keseharian, ya? Jadi di sini saya berikan dua contoh, ya. Misalkan yang pertama, seseorang itu berusaha keras mempelajari materi fisika untuk ujian tengah semester pekan depan. Kemudian yang kedua, seorang itu berusaha sekuat tenaga mendorong mobil yang sedang mogok atau tidak bisa jalan. Nah, dalam fisika, untuk contoh yang pertama, misalkan Faruk berusaha keras mempelajari materi fisika, ini tidak termasuk dalam usaha yang akan kita bahas. Ya, ini tidak termasuk dalam definisi usaha, ya. Sedangkan kalau yang kedua, maka ini termasuk dalam definisi usaha dalam fisika, ya. Karena definisi usaha dalam fisika itu adalah definisi usaha dalam fisika adalah usaha dalam fisika itu hanya dilakukan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda, dan suatu gaya dikatakan melakukan usaha pada benda jika benda tersebut mengalami perubahan posisi. Ya, jadi kemungkinan yang kedua ini adalah sebuah usaha karena mendorong suatu benda, sedangkan yang pertama ini tidak termasuk usaha dalam pembahasan fisika. Ya, ini adalah usaha dalam definisi yang lain. Nah, untuk yang kedua ini pun hanya dapat dikatakan bernilai usahanya atau tidak sama dengan nol jika mobil ini bisa bergerak. Nah, itu definisi usaha dalam fisika. Jadi sekali lagi, usaha dalam fisika itu hanya dilakukan oleh gaya. Ya. Nah, misalkan ya contoh ya, usaha oleh gaya yang konstan. Jadi gaya konstan maksudnya nilainya tetap. Ya. Jadi misalkan kita punya mekanisme gaya seperti gambar ini, ya, ada sebuah balok di atas meja, ya, anggap mejanya licin, kemudian ditarik oleh sebuah gaya yang tidak lurus misalkan, ya. Nah, ini kan bendanya kan berarti bergerak ke sana, bergerak secara horizontal. Jika ternyata sudutnya ini theta, maka usaha didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran. Komponen gaya berarti F-nya yang searah dengan pergeseran benda. Kalau pergeserannya ke arah sumbu horizontal atau sumbu X, maka kita harus mencari komponen gaya ke arah itu. Jadi ini kita bisa mencari ke sini. Secara sederhana, ini adalah F cosinus theta. Ya. Sehingga W-nya itu sama dengan F dikali dengan F cosinus theta dikali dengan S. Atau untuk lebih sederhana ini bisa ditulis F dikali dengan S dikali cosinus theta. Nah, ini adalah definisi usaha, ya. Atau kalau dalam bentuk vektor ini adalah sama dengan F, kita nyebutnya F dot S. Jadi sekali lagi, hanya gaya yang searah dengan pergerakan benda. Jadi kalau gayanya membentuk sudut tertentu theta, maka kita harus mencari komponen gayanya ke arah sumbu yang searah dengan pergerakan benda. Ya, seperti itu. Nah, misalkan ya di sini banyak gaya lain sebenarnya, ya. Di sini ada gaya lain, atau saya perhatikan contoh berikutnya, ya. Jadi misalkan tadi untuk kasus yang sama, ya, ada benda di atas meja kemudian dicatat dengan gaya F. Ini kan sebenarnya ada gaya lain di sini. Misalkan gaya yang lain yang saya maksud ada gaya F, gaya berat ke bawah, ya. M kali G, ya. Kemudian ada gaya normal ke atas, misalkan, ya. Ada juga misalkan anggap lantainya kasar, maka ada gaya gesekan ke sana, ya. Sebut saja F kecil, ya. Nah, bagaimana kita menghitung gayanya masing-masing, ya. Ini kan ada 4 gaya. Ini ada gaya F, gaya N, gaya F gesekan, gaya F G. Misalkan untuk yang pertama, kalau dia sudah berpindah sejauh S, maka sama seperti yang pertama tadi. Ini adalah
gaya usaha oleh gaya F berarti F dikali S kosinus theta. Ya. F kali S kosinus theta. Ini untuk gaya F atau gaya yang pertama. Bagaimana usaha oleh gaya gesek F? Oleh gaya gesek F, ini kan F-nya ini berlawanan arah ya. Dengan gerak bendanya berarti minus F kali S. Oleh gaya normal ini sama dengan 0. Oleh gaya berat juga sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena tegak lurus ya. Tegak lurus dengan pergeseran atau perpindahan ya. Kalau tegak lurus, maka kita pakai tetanya sama dengan 90 derajat. Kalau 90 derajat, maka cos 90 itu sama dengan 0. Ya, jadi berapapun pergeserannya, kalau tegak lurus, dia pasti hasilnya 0. Nah, kalau usaha totalnya yang punya nilai hanya yang ini dan yang ini. Maka kita bisa tulis usaha totalnya penjumlahan antara usaha oleh gaya F dengan gaya gesekan. Berarti inilah F kali S kosinus theta dikurangi dengan F kali S. Ini usaha totalnya. Untuk kasus seperti ini ya, kalau kasusnya berbeda, maka mungkin saja juga nilainya berbeda. Misalkan dia pada bidang miring ya, komponen-komponen gaya juga pasti berbeda ya. Selanjutnya tadi, nah selanjutnya adalah usaha oleh gaya yang tidak konstan. Kalau tadi gayanya konstan, ini kalau gayanya tidak konstan. Nah, bagaimana menunjukkannya? Nah, misalkan gini, ya. Ini grafik hubungan antara gaya dengan X atau posisi ya. Jadi gayanya merupakan fungsi dari posisi. Artinya kalau posisinya berubah, gayanya juga berubah. Nah, cara menghitungnya sederhana. Ya, ini kalau ada grafik hubungan antara F dengan X, kemudian kita mau mencari usahanya, maka usaha itu sama dengan luas kurva ya. Luas kurva F X. Nah, kalau luas kurva kita anggap satu yang bagian kecil ini ya. Ini kalau kita bagi-bagi kecil ini sama dengan seperti persegi panjang ini. Sehingga W-nya ya atau luasannya ya, anggap saja delta A-nya yang kecil itu adalah panjang kali lebar kan? Panjangnya yang mana? Panjangnya delta X. Ini sama dengan usaha dikali dengan Fx atau Fx. Fx-nya kita taruh depan kali delta X. Seperti itu. Kalau kita mau melihat secara keseluruhan ya, ini kontinu istilahnya ya, maka kalau yang tadi bagian kecil, maka ini W sama dengan integral ya Fx dx. Misalkan dari X1 sampai X2 seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya menjadi persamaan umumnya ya. Fx dikali dengan dx. Seperti itu. Nah, tapi cukup tadi pembahasan terkait dengan usaha. Jadi usaha itu adalah kaitannya adalah tentang gaya dan perpindahan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana hubungannya dengan energi ya. Jadi energi itu merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Pengertiannya sangat luas ya. Kemudian secara sederhana energi dapat didefinisikan untuk kemampuan melakukan kerja ya. Nah, misalkan usaha dan energi kinetik. Bagaimana hubungan antara usaha dengan energi kinetik? Kita bisa merumuskan ya. Kita tadi kan sudah punya persamaannya. W sama dengan F dikali dengan S. Ya. Dari hukum kedua Newton ya. Ini ada catatan. Dari hukum 2 Newton kita tahu bahwa F itu sama dengan M dikali dengan A. Sedangkan dari gerak lurus berubah peraturan ya,
beraturan, kita tahu bahwa ini persamaannya misalkan yang ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS ya. Berarti ini kan kita mau mencari FF-nya sudah ada dari hukum 2 Newton, sekarang mencari S. Berarti S sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2 kali A. Ya. Nah, berdasarkan informasi itu, kalau kita punya kejadian seperti ini, anggaplah suatu benda mula-mula diam, saya kasih V0 ini yang bukan V1, V0 sama dengan 0. Ya, karena dia diam berarti 0 meter per second. Kemudian VT-nya itu sama dengan V, dan dia ditarik dengan gaya S sampai berpindah sejauh S. Ya, makanya kita bisa menuliskan W sama dengan F kali S. F-nya itu yang ini. F-nya adalah M dikali dengan A. Kemudian S-nya yang ini. Kalau ini saya kasih persamaan 1, ini persamaan 2, maka S-nya adalah VT kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat per 2A. Ini bisa dicoret-coret ini. Coret. Sehingga yang tinggal adalah 1/2 M kali dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat. Nah, kita kan sudah tahu, ini bentuknya itu energi kinetik itu kan sama dengan 1/2 MV kuadrat. Ya. Berarti ini boleh saya tulis 1/2 M VT kuadrat kurang 1/2 M V0 kuadrat, itu sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, ini sama dengan W. Jadi kita bisa melihat bahwa usaha ini itu sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik. Ya, atau kita bisa mengatakan bahwa usaha yang dilakukan suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Ya, nanti akan ada contohnya sendiri ya. Nah, selanjutnya usaha dan energi kinetik. Nah, ini kalau ada suatu benda bergerak dari atas jatuh ke bawah ya, dari posisi awal 1 ke posisi awal 2 ya. Nah, dari bawah sini ini berpindah sejauh H. Nah, sama kan tadi sebenarnya. W itu sama dengan F kali S. Nah, bedanya S-nya itu adalah H-nya. Berarti ini sama dengan F-nya apa yang membuat dia jatuh? Ini ada M kali G. Sedangkan hanya dari posisi awal ya. Ini posisi awalnya di sini, jadi ini 0,0. Berarti ini di bawah, kalau tingginya H berarti ini minus H. Karena ini 0 di atas berarti ke bawah minus H. Berarti ini minus H ya. Berarti ini minus M kali G kali H. Ya. Ini W. Atau tidak lain ini sama dengan delta EP atau perubahan energi kinetik ya. Sehingga kita juga bisa menyebut bahwa usaha yang dilakukan suatu gaya untuk menggeser benda sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut, tapi menggesernya itu bergeser perbedaan ketinggian ya. Saya pikir cukup untuk pembahasan ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.